Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Nah, sekarang kita akan belajar bab wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ini adalah materi pelajaran PKW U di kelas 11 semester 1. Jadi ini adalah awal pelajaran kita. Lalu hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang apa itu limbah bangun datar, lalu perbedaan limbah organik dan anorganik, serta analisis SWOT. Analisis SWOT ini maksudnya adalah analisis dari peluang usaha yang akan kita rencanakan. Nah, apa itu limbah bangun datar? Limbah bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Maksudnya gimana? Limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Contohnya, limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Nah, di sini contohnya itu misalkan ada gantungan lampu yang dibuat dari kardus. Terus ini ada contoh jam yang terbuat dari koran. Terus ini adalah keset yang terbuat dari kain perca. Jadi tujuan kita belajar materi hari ini tuh untuk apa? Jadi kalian diharapkan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendapatkan keuntungan. Estetika di sini maksudnya gimana? Jadi limbah ini kan sebelumnya dibuang dan tidak ada nilainya, sehingga kalau seandainya kita daur ulang, kita dapat menjadikan limbah ini menjadikan kerajinan yang ada nilai jualnya, yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan tambahan atau bahkan sebagai mata pencaharian. Nah, sebelum berlanjut, kita harus tahu nih perbedaan dari limbah organik dan anorganik. Jadi kalian lebih mudah nanti itu mau memilih limbah apa yang akan kalian kelola. Limbah organik, limbah yang bisa dengan mudah diuraikan dan mudah membusuk. Jadi limbah organik ini dapat ditemui di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa? Kulit buah, sayuran, kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Lah, kalau limbah anorganik, apa? Limbah anorganik adalah limbah yang relatif sulit terurai. Jadi misalkan limbah yang berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan. Misalkan minyak bumi, batu bara, besi, dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya yang berasal dari industri atau kegiatan lain selain pertambangan, itu adalah sampah rumah tangga. Contohnya itu apa? Kayak kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, dan lain sebagainya. Tapi sama aja kedua hal itu tadi, baik yang dari pertambangan maupun dari limbah rumah tangga, itu sama-sama sulit untuk diuraikan. Seperti itu. Nah, walaupun limbah anorganik ini itu sulit untuk diuraikan, tapi limbah anorganik masih dapat didaur ulang. Contohnya itu sampah plastik, logam, kaca, dan lain sebagainya. Kayak ini nih, kaleng bisa didaur ulang dengan dicat dan diberi warna. Nanti kaleng tersebut bisa dijadikan wadah sesuatu. Kayak ini botol bekas, bisa dicat dan diberi warna agar lebih menarik tampilannya. Bisa dijadikan vas bunga. Nah, jika limbah anorganik ini tidak layak pakai lagi, maka dapat dilebur. Nah, sebelum kalian menjadi wirausahawan atau entrepreneur bahasa kerennya, kita harus mempunyai persiapan yang dilakukan guna menganalisis peluang usaha. Maksud menganalisis peluang usaha di sini tuh bagaimana? Jadi di lingkungan itu kita tuh bisa tahu usaha apa yang cocok
Dilihat dari mana? Contohnya, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Jadi, apakah usaha ini bisa diterima oleh kalangan luas, terus bentuk usaha apa yang akan dipilih. Jadi melihat peluang usaha yang ada di lingkungan kalian, itu tuh bentuk usaha apa yang dapat dipilih. Jadi nggak syukur-syukur. Misalkan kalau kalian ada di lingkungan sawah atau pertanian gitu ya, yang dibutuhkan tuh apa? Kan kalian nggak mungkin membuat barang yang cocoknya ada di lingkungan laut atau di lingkungan tambak. Pasti kalian akan mencari sesuatu yang bermanfaat di lingkungan pertanian, misalkan membuat pupuk kompos dari limbah organik di masyarakat, kayak gitu kan. Paham kan ya, pupuk kompos itu misalkan mendaur ulang sampah-sampah, misalkan sayuran dan sebagainya. Terus jenis usaha apa yang akan kalian tekuni? Jadi kalian tuh fokusnya di mana, atau lebih cocoknya tuh di mana, atau mempunyai bakat di bidang apa. Jadi lebih mudah untuk menganalisis jenis usahanya. Terus informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, ini adalah analisis SWOT atau analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kalian memulai usaha, kalian tuh harus tahu. Kan tadi kan analisis peluang usaha. Ini sama aja, melihat peluang usaha, tapi lebih rinci. Jadi keuntungannya itu apa, atau strength-nya itu apa, weakness atau kelemahan dari usaha kalian itu apa, terus opportunity atau peluang dari usaha kalian apa, dan threat, ancaman dari usaha kalian itu apa. Maksudnya itu gimana? Jadi biar kita lebih gampang maksud dari SWOT ini apa, kita langsung ke contoh ya. Contohnya, ini ada contoh analisis SWOT dari usaha gantungan boneka Danbo. Boneka Danbo itu gantungan yang berasal dari kayu. Kalau kalian lihat gantungan kunci atau gantungan apapun yang kayu dan bentuknya seperti ini, itu namanya boneka Danbo. Nah, strength-nya itu apa? Banyak kalangan yang menyukai boneka Danbo, ya kan? Jadi kalian bisa baca tuh, apakah usaha kalian tuh banyak yang menyukai. Nah, kalau seandainya banyak yang menyukai, itu bisa menjadi strength atau kekuatan dari usaha kalian. Terus tempat usahanya atau tempatnya mudah diakses, harganya terjangkau. Jadi kan karena ini itu limbahnya murah, jadi kekuatannya harganya tuh mudah terjangkau, seperti itu. Lalu kelemahannya apa? Nah, ternyata nih di usaha ini pesaingnya tuh banyak. Terus kalian ternyata kurang bisa mempunyai kemampuan dalam memproduksi karena belum ahli gitu ya, atau belum berpengalaman. Terus modalnya masih kurang, terus masih belum ada brand dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan atau peluang. Jadi kan tadi kan kita udah tahu kayak kelemahan dan kekuatan dari boneka Danbo tadi. Nah, jadi kalau seandainya kita menganalisis dari kesempatan atau opportunity-nya, ternyata boneka Danbo ini orang-orang biasanya jualnya biasa aja. Nah, kita ternyata bisa mengukir nama. Karena belum banyak pembuat boneka yang dapat mengukir nama pemesan, maka itu merupakan kesempatannya kita. Karena kita bisa mengukir nama pemesan, terus memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman itu maksudnya apa? Jadi selama kita melakukan kegiatan usaha, pasti ada dong sesuatu atau peristiwa yang ternyata datang untuk mengancam usaha kita. Maksudnya mengancam ini kayak mempersulit atau kita merasa sulit nih karena hal ini. Contohnya itu apa? Alat yang digunakan masih belum memadai, harga bahan baku meningkat, jadi otomatis harga boneka juga mahal. Kan niatnya tadi kita tuh mau harganya murah, ternyata tiba-tiba harga bahan bakunya meningkat, otomatis kan kita mau gak mau menjual di harga yang lebih tinggi. Terus
Yang ketiga ini, karena boneka dan buku ini banyak yang disukai, ya ternyata kok banyak pesaing yang mengikuti konsep yang telah kita buat. Nah, itu merupakan ancaman dari usaha boneka dan buku. Nah, itu tadi adalah analisis SWOT. Jadi, sebelum kalian memulai usaha, diharapkan kalian dapat menganalisis dulu kekuatan, kelemahan, terus kesempatan dan ancaman. Usaha kalian tuh apa? Gunanya untuk apa? Agar kalian tuh tahu dalam hal pengembangan usaha kalian ke depan, terus meminimalisir resiko atau kerugian dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu secara garis besar cara untuk memulai usaha, mari kita ciptakan ide usahamu sendiri. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kata kita itu melihat kondisi saat ini diusahakan dengan adanya pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, kalian dapat menciptakan ide usahamu sendiri. Jadi, kalaupun kalian itu seandainya kan kalian nggak dapat uang saku nih, dengan ini kalian dapat atau memiliki penghasilan sendiri dan menjadikan kalian entrepreneur muda. Nah, ini tadi pelajaran prakarya kewirausahaan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa japri ke Bu Siska di nomor WA pribadi Bu Siska. Saya tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.